Selamat datang di acara talkshow kita pada siang hari ini. Saya Mercy Fatmada Yani Harifa sebagai pembawa acara. Di sini saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan narasumber saya, yaitu Kevin Anugrah Putri. Selanjutnya ada Putri Fauzia. Dan terakhir ada Anto Hisage. Baik, kita akan mulai pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu pentingnya pendidikan dasar di Indonesia. Bagaimana sih pentingnya pendidikan dasar di Indonesia? Sebelumnya, terima kasih kepada Mercy Fatmahanda Yani Harepa telah mengundang kami semua untuk menjadi narasumber hari ini. Kita akan membahas mengenai pendidikan dasar. Menurut saya, pendidikan dasar sangat penting karena pendidikan dasar ditempuh oleh anak yang berusia 6-12 tahun atau sekiranya berusia sekolah dasar. Ya, terima kasih untuk Putri. Sebagai seorang calon pendidik, bagaimana menurut Kevin tentang pentingnya pendidikan dasar? Baik, saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Putri, bahwa pendidikan dasar itu memang sangat penting bagi anak usia dasar. Ya. Nah, pentingnya itu sebagai fondasi mereka untuk menjadi pedoman bagaimana mereka akan berkarakter dan mempunyai karakteristik yang di masa depan. Ya, terima kasih Kevin. Pendidikan dasar memang sangat penting untuk saat ini. Jadi mungkin dalam pendidikan dasar itu pasti ada yang namanya tantangan. Nah, dari ini apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam pendidikan dasar di Indonesia pada saat ini? Oke, menurut saya sendiri tantangan terbesar adalah kekurangan guru, di mana distribusi guru tidak merata, apalagi untuk anak yang bersekolah di daerah terpencil. Ya. Baik, mungkin menurut Anto sendiri, adakah kekurangan dalam pendidikan dasar pada saat ini, khususnya di daerahnya gitu? Ya, ada. Ya. Menurut saya di desa saya itu ada sekolah, ada bangunan sekolah, tapi tidak ada guru begitu. Ya, benar sekali. Itulah salah satu tantangan dalam pendidikan dasar pada saat ini. Selanjutnya, dari tantangan yang sudah ada itu mungkin ada solusi yang harus dilakukan atau dihadapi dalam pendidikan dasar dari Putri sendiri. Oke, dari saya sendiri adalah sepertinya pemerintah harus lebih awam mengenai pendistribusian guru. Karena pendistribusian guru ini sangat penting. Ada sekolah yang kekurangan guru, ada pula sekolah yang kelebihan guru, sehingga pendidikan kurang merata. Dan juga sarana dan prasarana diperlukan. Apalagi di daerah-daerah tertentu sarana dan prasarana itu sendiri kurang memadai. Ya, benar sekali ya. Mungkin pemerintah harus lebih memperhatikan tentang pendidikan dasar pada saat ini supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti teman-teman saya sampaikan di tempat ini. Baik, selanjutnya mengenai tentang pendidikan dasar, otomatis kita tidak akan lepas dari topik yang namanya kurikulum. Nah, apa saja sih yang harus ditingkatkan dan perlu diubah dalam aspek kurikulum pada saat ini? Mungkin dari saudara Kevin atau Putri ada pendapat? Untuk saya sendiri, kurikulum saat ini sudah cukup relevan dan cukup baik karena kurikulum saat ini ada seperti yang kita tahu, kurikulum merdeka, membantu anak untuk lebih berinteraksi dengan dunianya, sehingga guru juga bisa mengajak anak dan anak lebih bisa berpikir kreatif. Ya, benar sekali ya. Salah satu hal yang ada dalam kurikulum pada saat ini yaitu adanya pendidikan tentang keterampilan, tidak hanya akademik saja, namun pendidikan karakter juga sangat diperhatikan. Ya, mengenai tentang pendidikan karakter, saya tertarik dengan topik ini. Bagaimana pendidikan karakter pada saat ini dan hal apa yang perlu diperhatikan pada pendidikan karakter pada saat ini? Baik, menurut pendapat saya, pendidikan karakter memang sangat penting di kalangan sekarang karena pendidikan karakter itu menjadi sebuah acuan atau contoh bagi anak-anak sekarang. Karena anak tidak hanya mempelajari tentang pelajaran akademik, tapi mereka harus mempelajari tentang nilai moral dan sosial. Contohnya seperti toleransi, kedisiplinan, dan kejujuran dimanapun itu berada. Ya, terima kasih. Baik, berdasarkan dari pendidikan karakter yang sudah disampaikan oleh Kevin di tempat ini, mungkin kenyataan lapangan yang terjadi pada saat ini pendidikan karakter itu tidak sesuai dengan yang diharapkan di dalam kurikulum. Jadi apakah ada solusi yang harus diperhatikan dan diperkuat lagi dalam pendidikan karakter tersebut? Oke, izinkan saya memberi beberapa solusi yang saya tahu mungkin akan sangat relevan karena
orang tua merupakan pendidik pertama, sehingga lingkungan keluarga harus menjadi lingkungan yang positif sehingga pendidikan karakter anak di keluarga dapat tercipta dengan baik. Selain lingkungan keluarga, ada pula lingkungan masyarakat di mana tempat anak bergaul, dan juga lingkungan sekolah di mana tempat anak belajar. Pergaulan anak perlu diperhatikan oleh orang tua maupun guru, karena dari pergaulan itu anak bisa mendapatkan pendidikan karakter. Ada karakter yang positif atau negatif tergantung pada mana pergaulan dia berada. Ya, terima kasih Putri untuk solusinya. Mungkin dalam hal ini teman-teman di rumah bisa menerapkan ya bagaimana cara untuk memperkuat pendidikan karakter di Indonesia. Nah, selanjutnya terakhir, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Anto? Menurut saya meningkatkan kualitas pendidikan itu Ya, dengan cara bagaimana? dengan cara Menyediakan fasilitas mungkin di desa Anto? iya. Ya, bisa. Boleh. Selanjutnya mungkin dari saudari Kevin ada? Izin menambahkan ya. Ya. Menurut saya benar apa yang dikatakan Anto, memerlukan fasilitas yang lebih untuk Ya. mendukung kreativitas anak, karena kemampuan anak tidak hanya ada di situ, Ya. mereka juga punya kemampuan yang lebih. Maka dari itu pemerintah harus memperhatikan fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan untuk sekolah untuk membangun kemampuan siswa tersebut. Ya. Oke, selain itu pula orang tua juga bisa membantu, karena ada anak yang pintar melalui akademik, ada pula anak yang tidak pintar melalui akademik atau lebih jago dalam hal non akademik seperti olahraga. Di sini orang tua berperan penting sebagai pendukung utama agar anak tersebut meningkatkan bakat dan karakter kreativitas mereka. Ya, terima kasih untuk para narasumber dengan pembahasan kita tentang pendidikan dasar pada saat ini. Dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber saya di tempat ini, mungkin dapat saya simpulkan sendiri bahwa pendidikan dasar itu merupakan pendidikan yang penting, yang perlu diperhatikan baik dari aspek kurikulumnya, pendidikan karakter, dan kualitas pendidikan yang harus terus ditingkatkan untuk kedepannya. Baik, dari itu sendiri, sekian dari pembahasan kami pada saat ini dan talkshow kami. Saya Mercy Fatmaindani Areva, izin undur diri. Terima kasih.